Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 6 September 2024, yaitu hari trading ke-160. Hari ini IHSG-nya ditutup positif ya, dan kita punya dua alert yaitu SSMS dan ERA. Nah, kalau baca regional, baca berita, memang masih menunggu berita ekonomi dari Amerika ya. Jadi masih terkait dengan apakah The Fed ini akan jadi menurunkan suku bunga atau tidak. Oke, ini Bapak Ibu, trading snapshot-nya IHSG-nya naik 0,53. Menunggu data NFP ya, saya nggak tahu juga ngecek. Kalau katanya masih menunggu data NFP, bagaimana sikap The Fed untuk terhadap suku bunga. Nah, tapi kita lihat apa yang terjadi dulu aja lah. Bahwa IHSG hari ini tetap naik lagi 0,53. Jadi dia menegasikan aftras bar. Jadi waktu aftras bar terjadi, saya sampaikan bahwa kita menunggu konfirmasi. Ternyata dia tidak konfirmasi, masih terus naik. Kenapa masih terus naik? Inflow-nya masih masuk besar. Jadi sebagian mungkin lokal profit taking karena kenaikannya sudah tinggi dari kejadian turun 3% atau 4% kemarin. Nah, sekarang dia naik lagi ke atas. Di mana masuknya asingnya? Masuknya tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu, masuk di BBRI, BBNI, Bank Mandiri, BBCA, dan Telkom. Nah, semuanya signifikan di atas 100 miliar. BBRI ini saya punya. Jadi masuknya di 4100 waktu dia ekstrim ya, ekstrim fear. Sudah ada videonya di tutorial, silahkan cari nanti atau saya masukkan di bagian akhir dari video ini. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana BBRI kemarin ekstrim fear, kita masuk sekarang konsisten aja lah dia bergerak naik karena suku bunga ini pasti yang terdampak adalah perbankan, terus perumahan dan macam-macam lah. Nah, untuk net sale-nya sedikit saja tidak signifikan, ada di Antam ya. Jadi Antam, Akra, Asia, Aceh semua itu di bawah 50 miliar malah cuman. Oke, 1,3 triliun ini lumayan lah Bapak Ibu untuk mendorong kenaikan. Kalaupun ada koreksi, saat ini adalah kesempatan untuk buy on weakness. Jadi jangan greedy dulu, jangan sell on strength, jangan dijual dulu. Kita follow aja market. Kalau marketnya mau naik terus, kita biarkan ikut aja. Oke, kita mau lihat apa lagi? Total value-nya, turnover-nya 9,6 triliun, tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat volumenya juga kecil, itulah yang membuat sepertinya yang alert juga tidak banyak ya. Jadi ada yang profit taking, ada asing mau terus akumulasi, tapi harga jangan naik-naik tinggi dulu kalau mereka akumulasi. Ini dia alatnya Bapak Ibu, dari machine learning, dari deep key learning namanya, adalah backbone dari algoritma robot ini. Dia memberikan rekomendasi berdasarkan data, big data analysis, lalu dia akan terkirim secara sekuensial. Mungkin waktunya agak berbeda, tapi sedikit saja. Ini bisa lihat jam 10, jam 10 lewat 11 menit, dia ada, baru jam 3, eranya keluar alert. Nah, dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga nanti menerima rekomendasi dari robot berdasarkan machine learning ini. Join saja, akses saja Telegram botnya, ada di deskripsi video. Sekaligus bisa digunakan untuk analisa, untuk request chart seperti yang akan kita lakukan, berguna untuk melakukan analisa. Juga kita bisa screening berapa saham selain dari big data analysis ya. Untuk Telegram channel ada juga di deskripsi video, silakan Bapak Ibu join. Ada beberapa pengumuman atau saya sharing ilmu di sana. Websitenya juga ada, sosial medianya juga ada. Silakan Bapak Ibu follow, insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa. Baik, saya bacakan dulu disclaimer-nya Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 18 tahun sudah di pasar saham Indonesia. Insya Allah akhir tahun ini menjadi 19 tahun sudah. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan belajar bersama, kita lakukan analisa bersama. Kalau saya ketikkan perintah di Telegram botnya, Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama. Jadi sama-sama belajar. Nanti dengarkan analisanya. Itu biasanya urutannya saya tidak akan berubah. Jadi kita praktis, make perfect lah, learning by practice lah gitu ya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena prinsipnya jangan percaya analisa siapapun. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai
nanti sebagai second opinion. Nah, ini penting ya, karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, maximum pain level kita berbeda. Jadi Bapak Ibu harus punya first opinion. First opinion tidak ada cara lain selain Bapak Ibu analisa ulang, Bapak Ibu lakukan sendiri. Mungkin nanti akan saya bahas SSMS atau ERA. Tapi kan belum tentu Bapak dan Ibu tertarik. Nah, dengan cara yang sama bisa untuk analisa saham lainnya mungkin Bapak Ibu miliki. Oke, itu saja disclaimer-nya on. Tie your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya. Sekali lagi pesan saya selalu saya ingatkan, karena banyak yang bertanya, harus punya trading plan. Jangan pernah trading tanpa trading plan, karena banyak yang bertanya kepada saya, Pak, saya nyangkut di saham ini. Kalau udah nyangkut itu tidak ada solusi, ya, selain sabar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya sebelum nyangkut dengan membuat trading plan dan mengatur money management. Itu saja yang bisa saya sampaikan di disclaimer-nya. Sekarang kita next. Informasi tentang workshop, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah dapat konfirmasi. Kita sudah book dulu ya, apakah nanti jalan atau tidak. Nanti kita lihat bahwa untuk trading as a business, tadi saya sampaikan bahwa jangan pernah trading tanpa trading plan. Itulah yang saya alami selama 18 tahun ini ya, bagaimana saya trading itu fokus dengan trading plan saya. Jadi prinsip-prinsip trading as business dulu bersama teman-teman saya di sekolah bisnis SBM ITB, ya satu angkatan ya. Jadi kita bikin sama-sama trading, sampai kita bikin workshop seperti ini, namanya trading as a business. Jadi dulu pesertanya ini teman-teman mahasiswa S2 sekolah bisnis ITB Jakarta. Karena kita belajarnya tentang belajar bisnis, bikin bisnis plan, bikin bisnis canvas. Nah, untuk trading juga ya kita buatlah bagaimana plan your trade, trade your plan. Kita pelajari pengalaman dan berapa masukan di teman-teman. Angkatan pertama, kedua, tiga, empat itu adalah teman-teman satu angkatan. Jadi kita cari tempat yang murah supaya terjangkau. Cuman tidak bisa online, harus offline karena nanti di dalamnya kita akan praktek membuat trading plan. Nah, untuk angkatan 34 dan 35, akhirnya sampai juga ya, angkatan 34, 35 ini udah banyak juga artinya yang sudah mendapatkan ilmu ini. Mungkin Bapak Ibu bisa ikut belajar. Ini jika ingin informasi berikutnya, lebih lengkap nanti bisa hubungi saya. Saya juga akan berikan link telegramnya di deskripsi video, silakan diakses ya. Oke, ini kita hari Jumat Bapak Ibu, kita buat voting ya untuk weekly stock analysis dari alert yang muncul sejak hari Senin tanggal 2 sampai hari Kamis tanggal 5 September. Kita susun secara abjad. Ada ACES, Auto, BBYB, Bevin sampai PTPP. Saat ini 58 vote. Nanti hari Minggu jam 12 atau jam 1 kita akan tutup voting ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ya dibahas secara detail dengan Wyckoff method, dengan volume price analysis. Biasanya kita akan lebih detail pembahasannya. Terutama kalau kita ketemu Wyckoff struktur besar, kita akan bahas. Jadi kalau mumpung Wyckoff-nya belum besar, kita biasanya deteksi di sini ya. Oke, silakan pilih, nanti kita ambil 5 terbanyaknya vote-nya. Baik, itu saja. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses di sini ya. Dia bot. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa cari di Google cara install Telegram desktop, lalu Bapak Ibu join Telegram botnya, ada di deskripsi video. Oke. Lalu apa yang kita lakukan pertama? Kita akan screening dulu. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, seperti biasa, Bapak Ibu ketik perintahnya help untuk melihat apa saja list perintah yang tersedia di dalam robot ya. Jadi di sini banyak perintah-perintah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan walaupun tidak semua karena keterbatasan waktu. Lalu untuk tutorial. Nah, ini penting nih karena umumnya kalau Bapak Ibu rajin nonton aftermarket close, bagaimana cara analisanya cuman begitu-begitu aja lah urutannya. Lalu penjelasannya sudah ada di sini ya. Yang saya pakai itu penjelasannya ada biasanya tutorial. Nah, di sini kita ketik tutorial.
Kalau ketik tutorial Bapak Ibu, maka dia akan ada di sini list tutorialnya ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih apa sih alert robot itu, apa sih deep learning itu. Nah, sudah ada videonya di sini atau nanti kita akan belajar tentang atau saya bilang wajib punya trading plan. Nah, di sini Bapak Ibu klik di situ ada video tutorial trading plan atau apa yang diajarkan di workshop. Saya ambil 10%, saya buat videonya. Lalu Bapak Ibu pengen tahu nih misalnya foreign flow, pakai chart apa, pakai pivot. Ah, di sini ada tutorialnya atau speedometer ada di sini. Jadi bisa dipelajari hingga apa yang dilakukan itu dipahami. Oke, kita mulai melakukan after market close analysis. Pertama tentu kita cek alert. Ini adalah untuk mengecek apa saja alert dari big data analysis. Maksud saya dari deep learning ini kan ada alertnya. Nah, kita punya database-nya, dari database kita cek bahwa tanggal 6 ini ada SSMS dan ERA ya. Nanti kita akan pilih salah satu untuk analisa lengkap, sisanya singkat saja. Nah, selain itu kita cek juga karena pakai end of day data, kita ketik rekom. Rekom ini menggunakan end of day data. Bapak Ibu bisa cek di sini end of day data ya. Dia update itu biasanya di atas jam 6 lah, jam 5 sampai jam 6. Di sini kita tanggal 6 September ya. Jadi kalau lihat untuk volume price analysis, kita ada Aces kemarin dia ekstrim, saatnya bearish dulu. Baru BBN ini bagus nih ya, ceng itu positif. Doit bearish. Nah, ini ada alert ERA dan SSMS bullish sign dua-duanya, sinyal VPA-nya bullish sign. Oke, dua-duanya ada alert juga. Jadi bagus ya. Lalu kita lihat untuk candle pattern, price action-nya di sini ada MR bearish, kita lihat MBMA bearish ya. Saratoga jadi bearish, ini saya harus merapatkan stop loss nih Bapak Ibu. WiFi bearish. Umumnya bearish ya kalau price action-nya. BBN ini potensial reversal bagus, BBCA juga perbankan. Lalu kita lihat Rocket Jet ada SSMS, SMS juga ada di sana. Golden Cross, BBNI, Golden Cross, DSNG ini kemarin alertnya Pawon. Pawon ini kalau bergerak di atas 500 maka setiap ticknya naiknya 5 ya, SMA 122. Break up the best time, mungkin dia the best time for buying. Ada BBNI, DSNG, Kija, Silo dan SSMS. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Di ledakan volume SCR VBoom. Nanti kalau ada waktu besok kita bikin ini untuk saham ledakan volume. Ada MRT, Alfamart. Ini ERA ya ada. Oke, jadi biasanya saya mencari saham-saham yang keluar di alert robot, keluar di rekom, dan keluar ledakan volumenya. Biasanya kalau dia confluent, maksudnya tidak sendirian, berarti dia dengan metode lain dari segala sisi memang dia keluar hasil screeningnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti kita mungkin bahas ERA ya. ERA kita bahas. Belum tentu akan ngacir, jadi bisa saja saya bahas ERA yang terbang yang besok diborong sama bandarnya SSMS karena katanya ini laporan keuangannya rata-rata bagus ya. Tadi saya baru baca resumenya untuk CPO umumnya semuanya bagus dari SMP, Ali segala macam. Makanya kemarin ada ledakan volumenya sektor CPO. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu berminat di SSMS, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya untuk detailnya. Sekarang kita lihat SCR Extreme. Kita melihat saham-saham yang ekstrim, baik itu Extreme Greed maupun Extreme Fear. Jadi di sini kalau kita lihat yang Extreme Fear bisa untuk buy on weakness ya, tidak ada yang menarik ya. Kalau Extreme Greed hati-hati, Ali LSCP sektornya. Ini SMP mereka rata-rata sudah ini extreme greed ya, cocok untuk sell on strength. Kita lihat karena ini hari Jumat, kita cek dengan weekly-nya, namanya adalah SCRW Extreme ya. Jadi mau melihat saham-saham extreme fear atau extreme greed tapi pakai weekly. Yang Unilever sudah terlalu fear dia, ini harus cari dia new low lagi atau gimana ya. Asri, Extreme Greed, hati-hati weekly-nya nih. Indofood kemarin NDF ledakan volume saya sudah buat analisa singkatnya. Pani, Saratoga saatnya koreksi ya, dia Extreme Greed weekly-nya. Toba juga, Wika, nah itu saham-saham yang sudah ekstrim bisa koreksi kalau di daily-nya supaya dia tidak terlalu Extreme Greed. Oke, kita mulai pembahasan sekarang. Kita bahas
Ada lagi ya, SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang berada di zona panic tapi menuju hope. Kita cari ERA, ada nggak ERA? ERA tidak ada, SSMS juga tidak ada. Ini ada. SMSS ini dia mungkin habis panic terbitlah hope ya gitu. Jadi saham-saham yang muncul di rekom, di ledakan volume atau di alert, dia berada di panic, mungkin itu bottoming. Atau SCR Hope. Ini kita mengontrol saham-saham kita, siapa tahu berada di Hope. Kayak saya nggak punya auto, BBTN ya, baru ya Telkom, SMN Gersik, itu dia berada di Hope, mudah-mudahan dia menuju grid. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk screening Bapak Ibu bisa lakukan lagi perintah screening yang lainnya. Ada beberapa, nanti insya Allah akan saya tambah-tambah juga dengan yang lainnya. Sekarang kita cek untuk kita melakukan pembahasan untuk composite. Untuk weekly berarti volume weekly-nya sudah valid ini. Kita mulai dengan Speedo composite. Kita lihat dulu speedometernya untuk daily. Composite sekarang untuk penutupan tanggal 6 dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya, W Speedo Composite, tinggal tambah W saja di depannya. Sama juga kalau untuk weekly dia juga berada di zona green, artinya ini demand-nya juga masih lebih besar daripada supply, belum ekstrim. Berikutnya kita akan lihat star C0. Nah, ini star C-nya itu adalah composite, 0 itu adalah sektoral ya, semua sektor yang dimasukkan. Kita untuk hari ini kompositnya naik 0,5. Jadi kalau ada saham sektoralnya yang naiknya 0,2 tetap walaupun positif dia, maka seolah-olah terjadi pelemahan. Di sini kita lihat secara relatif terhadap kenaikan 0,5 komposit, maka properti ini kelihatan mulai melemah. Cyclical juga melemah tapi jarak antar bintangnya mulai memendek. Industri dia melemah juga, jatuh ya. Jadi yang kita lihat menguat itu mana ya? Kesehatan sama infra. Tapi infra ini juga jaraknya makin pendek ya Bapak Ibu. Tapi dibandingkan yang lainnya yang kelihatan melemah terhadap komposit, lumayanlah kesehatan dan sektor infra ini. Oke, itu weekly ya. Infra ini mungkin masuk saham-saham karya yang bergerak menguat. Enggak tahu menguat atau enggak tuh mereka. Tapi sektoralnya infranya menguat nih. Sekarang kita akan lanjut dengan VPA weekly composite. Bapak Ibu kita lihat weekly-nya dan volumenya harusnya sudah valid ya, kita bisa lihat analisa. Oke. Karena volumenya sudah valid, mari kita analisa penuh dulu bahwa sinyal untuk minggu ini dia mengatakan the move indicate strength, bahwa candle-nya bullish, ada peningkatan. Lumayan volumenya, dia dalam 20 hari dia di atas rata-rata. Kalau kita lihat rata-ratanya adalah 68,5, tetapi di sekarang ini volumenya 71, meningkat tipis saja ya. Spread-nya juga ada rata-rata masih oke. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya ini masih higher high. Bapak Ibu bisa lihat minggu ini higher high. Ini kita ada punya low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Maka dia higher high. Nah, ini valid menjadi definisi uptrend. Untuk naik lebih tinggi, Bapak Ibu bisa lihat ya, bodinya sekarang sudah tidak sebesar sebelumnya, bahwa sudah ada supply yang masuk menekan ke bawah, walaupun demand-nya bisa mengangkat lebih lagi. Dengan kita lihat di sini ada namanya down volume. Ini saya ajarkan detail untuk VPA ini di workshop kelas advance ya VPA. Yang sudah ikut workshopnya, Bapak Ibu ingat lagi nih volumenya down, dan sini kita lihat adanya up close ya. Up close itu artinya sekitar 30% di atas, tapi masih valid menjadi higher high. Untuk terus bisa naik, dia harus ada pullback. Kita nggak tahu karena sebagian orang yang beli di sini saat dia turun ini mungkin dia bisa profit taking. Nah, dia bisa pullback mencari mungkin ini kita sebut dengan resistance become support mungkin untuk pullback ke sana, atau pakai Fibo. Bapak Ibu pakai Fibo ini bisa cari nanti level-levelnya. Nah, di sini high low. Saat dia pullback ini kita cari zona-zona gap di daily, maka itu bisa menjadi buy on weakness. Tapi ini kan tidak langsung turun, dia bisa sideways dulu baru turun seperti inilah. Sideways dulu
Yang mana lah ini ya, sideways turun naik lagi gitu. Mungkin berapa minggu bolak-balik turun baru naik lagi. Gitulah. Sekarang kalau kita lihat ini juga meningkat ya, dalam 3 minggu kita lihat volume kumulatifnya terjadi peningkatan. Setelah weekly kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat daily-nya supaya kelihatan di mana zona gap-gapnya. Bapak Ibu, untuk daily kita tidak punya sinyal. Hari ini dia katakan volumenya low. Dia gagal membentuk all time high tadi. Maksud saya ya, upper downtrend-nya 7726 tapi close-nya itu 7721, harga sedikit sekian poin dia close di bawah. Artinya gagal dia tadi ya untuk close di atasnya. Ini pertanda bahwa dia tidak sanggup close di new area. Besok kalau dia ada bear candle, kita tunggu sinyalnya karena hari ini tidak ada sinyal selain volumenya warna kuning. Kalau volume warna kuning itu adalah low. Kita catat juga nanti di sini beberapa yang gap-gap ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih lihat kalau ini menjadi support become resistance, resistance become support, maka dia bisa turun ke bawah. Tergantunglah Fibonacci retracement-nya sedalam apa. Di sini juga ada gap yang gagal ditutup. Kita akan lihat juga dengan chart VBP untuk melihat di manakah zona demand-nya. Kalau dia turun kita buy on weakness. Oke. Jadi kalau dari sini untuk major strong demand zone itu adalah yang tebal ini warna hijau. Ini kan kita kelihatan semua lah. Ini adalah rally, base drop rally dia. Ini menjadi demand zone ya. Saya ambil yang majornya dulu. Demand zone. Saya tambahin major lah ya. Major. Karena ini ada juga Bapak Ibu demand zone. Dia ada demand. Ini juga ada tapi sudah dites. Lalu ini ada gap. Lalu di sini ada gap. Ya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan gap karena pengalaman saya sudah fokus selalu mengamati gap di composite udah hampir 10 tahun belakangan. Kalau kita test back maka setiap gap akan ditutup. Cuman masalahnya tutupnya kita bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, ya bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa setahun, 2 tahun atau 3 tahun baru tutup. Tergantung lah ya, yang nentuin bukan kita juga. Oke, sekarang kita akan masuk ke sahamnya. Kita lihat alertnya. Kita akan bahas satu secara detail. ERA, nanti Bapak Ibu, PVM sama PCM-nya lakukan sendiri saja. Kita lihat ERA. ERA ini kita cek dulu. Jadi setiap alert itu, ya atau saham yang ingin Bapak Ibu cek, pertama alertnya ini hanya muncul di Kompas 100. Kalau Bapak Ibu sudah menonton tutorial tentang machine learning, tentu tidak ada masalah, sudah paham ya. Nah, kita cek dulu sahamnya yang ingin Bapak Ibu analisa. Kalau saya itu kebetulan hanya hold atau trading saham-saham yang ada di Kompas 100. Alasannya lebih liquid rata-rata ya, dibanding pergerakannya juga lebih enak. Kita lihat alert ERA. Kalau dia fresh, aman kita masuk. Oh, ternyata tidak ya Bapak Ibu. Karena tanggal 28 Agustus dia sudah alert. First-nya mana? Harusnya kita entry ERA ini bisa jadi di bulan 7, 23 Juli atau tanggal 6. Ya mungkin 23 Juli ini adalah 23 Juli adalah fresh. Alert pertama, alert kedua, alert ketiga. Kenapa? Tanggal 6 Juni ke 23 Juli ini lebih dari 1 bulan ya, bisa jadi itu tidak fresh. Nah, freshnya itu adalah ketika dia baru tanggal 28 alert, mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian alert itu fresh. Alert kedua ya, jadi kalau udah seminggu itu sudah lama tidak alert, dia alert pertama fresh, tapi alert setelah alert pertama ini masih fresh. Yang sudah keempat ini mungkin sudah tidak fresh lah ya. Harusnya kita belinya sudah di bulan Juli akhir. Gak apa-apa, mungkin Bapak Ibu sudah punya, nanti kita akan coba berikan analisanya. Oke, kita cek dengan Speedo. Ya, ini sekalian tutorial juga ya, kan Bapak Ibu, saya share pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu setelah kita cek alertnya, kita cek speedometernya. Itu aja urutannya. Sambil Bapak Ibu ketik nih, Speedo ERA. Nah, ini hasilnya.
ERA dia mengatakan berada di zona grid. Artinya apa? Kalau menurut hukum Wyckoff, saham yang berada di zona grid ini demand-nya lebih besar daripada supply. Karena dia demand lebih besar daripada supply, dia masih bisa naik. Kecuali nanti kalau sudah ekstrim, kalau udah ekstrim grid, hati-hati jangan langsung beli ya, karena kita akan menunggu supply-nya masuk dulu. Biasa terkoreksi kalau sudah ekstrim grid. Nah, untuk extreme fear cocok untuk buy on weakness. Sekarang kita akan lihat star rotasi saham. Lihat weekly-nya dulu ya. Speedo era karena hari Jumat. Jadi data volume speedometernya mungkin sudah ini. Weekly-nya juga berada di zona grid ya. Sekarang kita cek dengan star era. Jadi kalau untuk end weekend begini, kita bisa lakukan analisa weekly-nya dengan volume yang sudah close ya, sudah fair. Era secara relatif dia melemah di zona fair. Ini menarik juga. Tanggalnya belum update. Oh, sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita ulang. Star era ini kan belum, ini baru update dia tanggal 6 kemarin tuh. Jadi dia masuk kembali menguat. Jadi tadi saya juga masa dia jatuh dengan penguatan hari ini relatif terhadap komposit dia menguat lebih kuat, dia kembali masuk ke zona grid. Oke. Itu untuk daily-nya. Sekarang kita lihat weekly-nya, udah update belum Star era. Untuk weekly-nya, era weekly tanggalnya sudah benar ya Bapak Ibu. Jadi untuk mingguan ini karena kompositnya juga menguat kuat, era justru relatif melemah ini. Kalau lihat mingguan kan baru hari ini aja dia menguat hari Jumatnya, secara seminggu dia menguat melemah berbalik ke zona fear. Tapi daily-nya sudah kembali masuk ke zona grid. Kita cek dengan VPA monthly era. Bagaimana struktur era? Struktur besar? Oh, agak ramai ya, robotnya lagi ramai yang pakai. Kita lihat era untuk chart monthly dari 2015 ini ya, Bapak Ibu, 17. Kita lihat di tahun 2016 sampai 2018 dia begini saja, bottoming, low high, low higher high. Lalu melesat ya, 2018 baru kebalik lagi. Ini Wyckoff-nya seperti ini bentuknya. Itu yang disebut dari akumulasi akan balik ke akumulasi, dari tanah balik ke tanah inilah ya. Jadi dia naik lagi ke atas, tertahan, balik lagi hingga kalau kita lihat saat ini mulai dari sejak pandemik dia mau ditarik triangle juga boleh, ini bebas-bebas, namanya juga interpretasi. Nanti ini break ke atas, dia akan lanjut, atau dia break ke bawah, dia akan turun ke bawah. Kita nggak tahu karena saat ini makin lama membentuk triangle. Perbedaan itu kelihatan ketara sekali di volumenya. Sejak tahun mungkin akhir 2001, tahun 2022 awalnya terjadi perubahan volume ya. Saat dia mulai triangle seperti ini, maka profil volumenya berubah. Ini saya nggak tahu nih apa penyebabnya, Bapak Ibu. Oke, itu saja dulu dari volume dan price-nya, Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA weekly era. Langsung aja ke weekly-nya. Di weekly-nya kalau kita lihat era ini downtrend, bottoming, kita lihat bottoming selling climax. Kalau main di weekly, kalau kita Bapak Ibu sudah ikut workshop volume price analysis Wyckoff method, ini kita sebut dengan selling climax. Ini adalah auto reaction, ini adalah secondary test ya. Jadi patternnya sudah terjadi tapi langsung naik dia. Langsung naik, berarti cukup di sini, nanti kita akan lihat lagi karena kenaikan ini ketika dia break, dia sudah membentuk pattern. Mungkin dia time frame lebih kecil, jadinya ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low terhadap high, ini adalah higher high, lalu dia pattern melanjutkan pattern berikutnya. Jadi kalau kita lihat pattern besar, ini adalah low, ini adalah high, pattern besar ya. Ini adalah high terhadap low ini. Nah, ini kita menunggu Bapak Ibu, dia harus break higher high, maka pattern di weekly-nya terbentuk, maka kita bisa melihat daily-nya tadi, dia break ke atas untuk mantul ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini untuk volumenya ya belum cukup ya, kita baru bulan ini baru hari ke-6. Enggak, sudah nih weekly ya. Jadi weekly
Untuk volume bulan ini, minggu ini dia sudah di atas rata-rata, tapi down volume lebih kecil ya Bapak Ibu. Cuman kita kan kemarin merah ya. Sekarang kita body full body, dia sinyalnya adalah strength in return after downtrend. Dia mengatakan setelah downtrend dia ada penguatan ini. Dia move indicate strength, sinyalnya ada segitiga warna hijau di bawahnya. Jelas ya, dia sideways Bapak Ibu. Lihat ini ada akumulasi warna hijau, ada distribusi warna merah, akumulasi warna hijau. Lalu kita lihat daily VPA era. Sepertinya yang meledak volume baru hari ini. Artinya sebelum-sebelumnya volumenya low gitu. Kenapa dia meledak volumenya? Sinyal hari ini disebut dengan effort to rise, bullish sign, volume up bar, dia volumenya up bar, candlenya up bar, closing dekat volume yang tinggi mengindikasikan penguatan. Jadi volumenya meledak, lihat. Dia volumenya rata-rata tinggi ya. Nanti kita lihat ini berapa kali rata-rata 20 hari. Mulai dari ini mulai hijau nih, mulai akumulasi tapi distribusi sedikit. Dalam 4 minggu dia sudah terjadi mulai penguatan. Jadi sebenarnya dari sini sudah mulai ada penguatan sampai hari ini. Yang kita tunggu adalah dia break 448, maka dia membentuk pattern higher high. Jadi dia rapi nih, maksud saya nih bottom selling climax ya, 1 2 3 4 ini selling climax. Ciri-ciri selling climax tuh candlenya merah berturut-turut sampai 3 4 5 hari. Selling climax auto-trend dia test, maka ini menjadi bottom. Ini lalu fase B mungkin di sini ciri-cirinya candlenya kecil-kecil, break. Ini kita tinggal kita pilih aja di mana the best time for buying, tapi dia sepertinya reakumulasi mainnya di atas nih. Nah, setelah itu the break low high, ini adalah low high high low. Dia nggak akan nge-swing ya. Ini dari high low, ini menjadi higher high. Lalu dia kecil lagi high low, dia naik higher high, dia ke bawah lagi high low, atau di sini high low langsung. Nah ini kita tunggu nih, berhasil nggak close di atas. Kalau dia berhasil close di atas, maka kita akan punya pattern baru. Hanya saja nanti kita lihat di sini VBP-nya resistennya kuat nggak, atau dia merupakan resisten dari weekly. Kita cek dengan VBP-nya, VBP weekly dulu coba, era. Di mana zona supply and demand-nya? Apakah ada supply zone di daerah atas? Oh, ada ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya sudah pernah dites. Ini kita sebut dengan zona atas ini, yang ini. Yang panjang ini kita sebut dengan supply zone. Supply zone, kalau berada di supply zone kita cari di mana sell mother candle. Ini candle merah yang setelah dia keluar belum ada turun-turun, belum ada ngetes. Jadi yang paling tinggi ini kalau mau buat trading plan di sini bisa target paling tinggi lah, atau di sini. Kenapa? Yang merah ini confluent dengan zona supply. Jadi kalau Bapak Ibu buat trading plan di sini bisa jual 25%, di sini jual 50% sisanya. Targetnya 540, mulai di atas 500 sepertinya akan banyak supply masuk ini. 480 sampai 500 supply-nya banyak karena banyak yang nyangkut. Yang termasuk yang di atas, karena di atas ini juga kan ini supply juga. Jadi paling tinggi sampai di sini lah. Jadi kalau udah masuk ke sini trailing stop loss dipastikan karena takutnya supply-nya keluar. Kita lihat daily-nya. VBP era. Nanti kita lihat stop loss-nya ya. Ya, dia belum break Bapak Ibu, tapi di daily-nya kita ada demand zone yang signifikan. Ya, ini signifikan juga demand zone-nya sudah close di atas zona ini. Untuk bulan September ini merupakan zona demand-nya. Jadi kalau kita bersihkan lagi, kalau bulan September segini nih zona demand-nya. Jadi kalau besok turun lagi untuk naik, aman nih Bapak Ibu. Kalau untuk jangka pendek, ini menjadi sell mother candle. Jadi target jual tuh di sini. Mungkin 480 ke atas supply-nya akan banyak masuk. Ini kan sejak dia merah di daily-nya keluar terus turun gitu kan. Nah, ini akan dites lagi ke atas. Zona ini ya, yang merah-merah ini adalah supply. Jadi seperti itu. Kalau yang mau agresif stop loss-nya mungkin di sini Mas ini. Karena yang dia break ini ya, ini yang dia break. Oke, kita pakai evol saja. Evol era. Kalau volume personal itu simple sebenarnya Bapak Ibu. Kita lihat volume, kita lihat price, lalu diolah-olah sedemikian rupa lah. Misalnya ini ya, ini nggak berhasil di break, berarti kita ambil yang di sini. Antara dua candle ini kita cari nge-swingnya, berarti antara mereka stop loss-nya mungkin di sini. Ini ya stop loss-nya di sini Bapak Ibu. Karena ini candle yang di break, kita cari low-nya, mungkin ini 2 tick di bawahnya atau 3 tick di bawahnya ini. Ya. Maka stop loss kita di sini mudah-mudahan dia bisa naik. Kalau dia turun ke sini kita buy.
yang high ini kita buy, yang di sini kita buy, ini kita buy, low dari kanan kita buy. Jadi kalau turun ke bawah kita buy-nya makin besar nih. Oke, kita lihat dengan uh, foreign flow saja, PIF ERA. Kita cek foreign flow untuk ERA. Lumayan. Berikut ini adalah foreign flow untuk ERA Jaya Swasembada. Bapak Ibu bisa lihat volatilitasnya ya, saham asingnya. Hari ini asingnya lumayan besar masuknya Bapak Ibu. Kalau secara visual, walaupun dia tidak paling besar, hari ini asingnya net buy sebesar 9,57 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy kumulatif menjadi 11 miliar. Dalam 20 hari asing net buy kumulatif tercatat lebih besar 35,27 miliar. Dalam 60 hari, ya lebih kecil sedikit dibanding 20 hari menjadi 33,72 asing net buy. Dalam 1 hari lebih kecil lagi tapi tetap net buy menjadi 21,97. Mungkin mulai ada terdeteksi sell nih, ada spikes pakai warna merah. Itu hingga tercatat 1 harinya lebih kecil daripada 20 hari dan 60 hari. Baik, itu dia foreign flow untuk ERA Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan tren. Tren ERA. ERA tren. Kalau kita lihat trennya ini, ya kalau baca di sini memang, kalau kita lihat trennya, kalau kita ambil ini adalah resisten, ini adalah channel untuk resistennya, supportnya, maka dia uptrend Bapak Ibu mulai pertengahan Juli ya. Oke, ini tergantung karena otomatis ngambilnya saja. Kalau dari financial ratio, EPS grow-nya Q on Q adalah 7,8% peningkatan di ERA. Q2, nah, kalau lihat valuasinya dia under value, masih ada 38,10. Kalau percaya dengan asumsi ini. Kita lihat dengan PWS ERA. PWS ERA, Pito Walusiwa, kita lihat adik buy, trennya sudah up. Jadi kalau trend up ini Bapak Ibu, kalau buy itu sebenarnya di sini. Jadi kalau dia up, kan udah uptrend. Nah, belinya tuh di zona abu-abu. Nah, kita belinya buy on weakness di sini. Dia mantul lagi. Nah, sekarang beli lagi di sini. Sekarang candlenya sudah hijau dan ada sinyal buy. Mudah-mudahan naik terus ya. Jadi memang kalau lagi turun, pas dia naik itu sell on strength. Ya gitu. Kan sekarang ini trennya up ya. Jadi kita setiap up, kita begitu dia turun bisa buy on weakness. Volume sangat besar, sepertinya dasar rata-rata, close-nya, tapi dia flat ini Bapak Ibu. ERA ini flat, dia tidak terindikasi ada akumulasi atau distribusi. Netral saja. Oke, saham berikutnya tadi adalah SSMS ya, alert. SSMS. Sebenarnya saya masih tadi pagi ngantuk sekali gara-gara nonton Timnas ya. Alhamdulillah ya, senang yang melihat kalau punya tim jago kayak gitu mainnya, mau naturalisasi kayak penting begitu dengarkan lagu Indonesia Raya, wah kemudian lihat di lini masa ramai, kasihan tuh pelatih Arab Saudi ya, mencak-mencak gagal golnya. Oke, kalau kita lihat SSMS ini alertnya fresh ya Bapak Ibu. Karena sebelumnya dia beruntun di bulan Juli, baru hiatus, senyap tidak ada alert, ini fresh lagi. Oke, jadi kalau masuk juga saatnya tepat juga nih, tapi dia tidak ada dengan volume. Kita analisa singkat aja, kita lihat dengan Speedo SSMS. Speedonya berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star SSMS, nanti Bapak Ibu cek weekly-nya juga ya sendiri. Oh, ini SMS daily-nya disebut dengan habis panik terbitlah hope. Dia berputar-putar di sini. Bottoming ini Bapak Ibu, kita lihat nanti Bapak Ibu cek weekly-nya ya. VPA SSMS. Jadi kita lihat dulu chartnya ya. Jadi ini chart SMS. Sebelumnya saya mau nunjukin, tadi saya baca laporan dari online broker saya, dia kasih update. Oke, berikut ini ya. Jadi kemarin sawit-sawit CPO ini ledakan volumenya banyak. Ada alert di DSNG. Sekarang saya buat kemarin itu ledakan volume untuk Ali. Ternyata ada itu peningkatan itu ada, pertama-tama saya pikir itu adalah B40 ya. Ternyata
ada laporan kinerja emiten untuk semester 1, Agro Lestari naiknya 26,64%, LSIP naiknya 259%, SMP 300%, SSMS nih pertumbuhan labanya 67,79%. Ini kuartal semester pertama aja ya. Jadi umumnya berapa saham CPO ini memang kinerja emitennya bagus-bagus, cemerlang. Oke, kita balik lagi ke chart daily-nya. Jadi SSMS ini cocoknya untuk nge-swing ya Bapak Ibu. Dia masuk akumulasi naik ke atas seperti BRPT lah. Turun lagi, naik ke atas. Nanti kalau sampai di sini 1300 jual dan mungkin akan turun lagi. Nanti Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya. Kan siklusnya seperti itulah sementara ini dalam berapa nih? Mungkin 6 bulan atau 8 bulan terakhir dari chart ini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan atau 7 bulan. Kita lihat volume sinyalnya. Effort to rise bullish sign. Candlenya bagus. Ini dia break ya. Mungkin biasanya akan turun dulu untuk naik lagi ke atas. Misalnya ini dia break, dia turun dulu. Untuk naik ke atas. Gitu. Biasanya dia break, dia turun dulu. Pullback untuk naik ke atas. Volumenya besar, spreadnya wide, close-nya high. Ya, jadi trennya sudah mulai naik ini. Di sini juga terjadi akumulasi ya. Ini kelihatan banget ya. Saat ini ya turun. Bottom lagi sekali, tapi dia sudah tinggi. Ini terjadi akumulasi dia di sini. Kumulatif, namanya kumulatif. Akumulatif dan distribusi BDT. Oke, sekarang kita akan cek dengan foreign flow. PIS FFMS. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk SSMS, sawit sumber Sarana ya Bapak Ibu. Hari ini asingnya besar. Kita lihat dia net buy sebesar 2,11 miliar. Relatif besar terhadap ini ya. Paling nggak dari bulan Agustus lah. Dalam 5 hari asingnya net buy 2,01 kumulatif. Dan 20 hari menipis. Net buy-nya menjadi 0,49 miliar kumulatif. Dalam 60 hari asingnya tercatat net buy sebesar 9,15 miliar. Dalam 100 hari ada 10,17 miliar. Jadi tetap net buy ya di SSMS ini dengan masuknya 2,11 miliar hari ini. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Jangan lupa untuk voting Bapak Ibu ke Telegram channelnya di sini ya, votingnya sekarang sudah 71. Dan kalau untuk informasi workshop, Bapak Ibu bisa juga cek di Telegram channelnya ada informasi workshop. Nanti silakan di sini ada link untuk informasi lebih lanjut atau pendaftarannya trading aset bisnis batch ke 34 dan 35. Jangan lupa untuk subscribe, like and share video ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.